Kalian mau bikin video itu kapan? Yuk lah mulai. Udah mulai. Oke, assalamualaikum. Hai. Oke, aku buka dulu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan tugas kelompok kita, yang mana hari ini ya deadline-nya terkait kita mereview video tentang implementasi dari Core ASN itu berakhlak ya. Ya. Oke, boleh langsung aja. Boleh Bisa di videonya. play ya. Ya. Izin share screen ya. Oke. Iya dong. Teman-teman gimana kabarnya? Baik nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keep the spirit ya guys. Mungkin ini awalnya emang agak berat banget. Cuma kedepannya insya Allah kita dikasih kelancaran terus. Amin. Amin. Mulai nonton kali ya. Iya boleh. Oke. Ini kalau nonton gini ada suaranya nggak sih yang muncul di Zoom? Harusnya sih ada. Harusnya sih Coba. ada. Coba ya. Keluar nggak suaranya? Baru jalan. Keluar nggak suaranya? Nggak kedengeran. Oh nggak kedengeran. Coba di play dulu dok. Udah di play tadi sedikit. Bentar ya. Coba di tengah-tengah aja biar ada kelihatan ini kedengaran percakapannya. Nah, ini kedengeran nggak? Enggak. Gimana ini? Aku post dulu ya itunya. Gimana sih caranya biar keluar tuh suara? Ya di YouTube-nya. Aku juga nggak paham. Harusnya sih keluar. Aduh. Terlalu. Gimana cara membuat video Stop record dulu ya. Oke. Izin share screen ya. Oke. Iya silakan. Nah, kita ngambil film pendek ini ya, judulnya Dilema. Lumayan Panjang. Sambil ngomong boleh nggak sih sekali komen gitu? Boleh. Tapi kalau yang pemainnya lagi ngomong kita usahain Diam jangan aja. bicara. Takutnya nanti nggak kedengeran suara ininya yang ditontonnya. Ini ceritanya lagi kerja nih ya? Dia ASN. PNS Kemenq kayaknya ya di tempatnya di Maluku. Iya. Tugas front office. Namanya Alif tuh tadi ya? Jenderal Pertahanan Provinsi Maluku. Jika diingat dulu, rasanya shock saat tahu penempatan pertamaku sebagai ASN menjauh dari kota kelahiranku. Ya, aku ditempatkan di Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Tapi, cerita yang akan kualami ini rupanya jauh membuat shock. Selamat datang Ibu Ade. Silakan duduk Bu. Pagi Nyom. Kita mau datang revisi lain nih. Baik Bu.
periksa dulu kelengkapannya Bu ya. Ini mulai ada masalah nih kayaknya nih, Ibu Aceh. Permohonan revisinya mana ya? Jadi itu pakai surat permohonan. Ibu Aceh ini PPK baru ya? Permohonan PPK itu apa sih? Kalau boleh tahu? Pejabat pemegang kebijakan Pembuat. kalau nggak salah. Pembuat kebijakan ya, pejabat Pembuat pembuat kebijakan. Oke. Kayaknya dia biasa minta tolong staffnya, terus sekarang dia Buat sendiri. Yang ngajuin terjun langsung sendiriin, ke- iya. Ini dipanya buat kenaikan pangkat beliau kan ya ceritanya? Mm-mm. Buat kenaikan gaji berkalanya. Terima kasih Bu. By the way, DIPA itu apa ya? Baru dengar. Aku juga kurang paham, tapi kayaknya itu buat pengajuan gaji nggak sih? Sekarang Coba gitu. searching. Selamat. Buat pengajian gaji berkala, kayaknya ya apa salah. DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Karena dia PPK baru, makanya dia mengajukan ini kali ya Iya. untuk anggaran di bagian PPK. Di bagian dinas pembendaharaan kan. Ya, dilihat lagi. Ibu, mohon maaf ya Bu. Ini surat revisinya sudah. Mohon maaf, Bu. Tapi karena ini revisi penambahan pagu, jadi kewenangannya ada di DPA. Jadi salah lain. Nyung kemarin kenapa sih? Kemarin kan Nyung cuma bilang surat permohonan. Nah, itu juga tuh. Bagaimana? Aku kalau jadi ibu itu agak kesal juga sih. Iya, karena harusnya kan kalau ada revisi dia ditulis di buku disposisi atau Iya. buku gitu ya biar Kayaknya ibunya tuh, yang kurang biar nggak bolak-balik gitu kan. Jadi saya bisa kan? Saya bisa. kayaknya front office-nya juga cuman lihat waktu pas pertama tuh nggak ada surat gitu, udah. Terima kasih. Iya, udah selesai, nggak dilihat yang lainnya kali ya. Nggak dilihat isinya. Kasian juga sih ibunya. Harusnya kan lebih teliti. Iya. Ini di hari yang berbeda nih ceritanya ya. Nah, dia mempunyai pikiran untuk melakukan tindak pidana gratifikasi. Suap ya. Suap kali. Paling ketat. Terus semua salah sedikit saja. Saya karena kita revisi. Jalan pintas. Jalannya shortcut ya. Sekarang aku sistem paling jujur. Saya pakai amplop. Lalu kita revisi akan bagaimana lain? Punya ide baru. Jalan pintas lainnya. Iya, itu termasuk juga suap tahu, walaupun bukan dalam bentuk uang, tapi Iya. ada bukti apa tuh menggoda gitu, itu dia termasuk suap kan? Kan dia juga ngasih hadiah kan, si Nianya. Iya. Ibu, bagaimana? Apakah sudah diperbaiki? Baik Bu, saya periksa dulu ya Bu. Udah kesel dia. Bentar. Itu ceweknya siapa? Nia. Jadi Ini siapnya Bu staffnya Aceh gitu. ceritanya. Oh, staffnya Bu Aceh. Nia, sini. Mulai nih, menggunakan jurus-jurusnya nih. Dan strategi. Penggoda. Nia, sekarang revisi ini tanggung jawab Nia. Beta mau pergi dulu. Beta saya mau tahu, pokoknya beta terima beres. Nyong, beta titip Nia, beta revisi harus siap. Beta mau pergi dulu ya. Baik Bu. Gimana Mas? Masih ada yang salah? Apa dokumennya ada yang salah? Saya cek dulu ya.
sini ya? Iya, saya undang. Oh, lalu apanya Bu Aceh? Bu Aceh atasan saya. Oh, jauh juga ya kerja sampai sini. Ya sih. Ini udah mulai masuk nih perasaan main di sini. Kami sudah bersama. Bahkan tak lagi canggung untuk sekedar menanyakan. Terjebak dia. Cowoknya Iya. baperan ya. Tapi dianya aja baperan. Di sini cowoknya yang lebih melankolis ya. Iya. Judulnya aja Kedatanganmu di dilema. kantorku selalu kutunggu-tunggu. Iya. Ini buat aku. Tapi ini juga sering kok aku Iya, benar. temui di lapangan Iya. kejadian yang kayak gini. Pelayanannya selalu berhasil membuatku Oh rindu. ya, Iya, Ketik aja nih. harus Hingga suatu hari harus kuat iman. Godaan ya. Iya, godaan. Orang manis ini ada baunya ternyata. Aku cek dulu ya. Oh, Kayaknya kamu putus-putus deh, Da. bukan kewenangan kan, Will? lancar gitu. Iya nih ya. Iya ya. Nih coba lihat. Ini revisinya kewenangan. Susah sinyal di sini. Oh, Nanti kita kupas satu persatu ya dari ketujuh aspek itu, dari berorientasi Ah, boleh. lainnya sampai kolaboratif satu-satu nanti kita bahas. membuat keraguanku Boleh. apakah Nia benar-benar orang yang tepat? Atau memang ada sesuatu yang harus aku korbankan untuk bisa bersama? Nia. Iya, Ya, dianya ngambek marah. tuh, Dilema. ngambek dia. Namun Kenapa sih cewek selalu kayak gitu ya? Kalau nggak diturutin Enggak selalu juga ngambek. sih. Kayaknya saya nggak Penyalahinnya cewek. Ini nemuin siapa nih atasannya? Iya, ini Iya. atasannya deh. Jadi ini kan dia ke ini yang bertanggung jawab dan saya katanya. ada Kalau ke atasan bukan kolaborasi katanya. Pak, permasalahannya dia itu pengantar revisi DIPA salah satu satker kita. Dan saya kan petugas FO. Jadi saya takut Pak, nantinya terjadi konflik kepentingan. Sehingga hubungan saya sama dia jadi tidak baik-baik Pak. Serta saya khawatir waktu melayani satker menjadi tidak objektif. Nah, jadi sebaiknya saya pindah aja Pak dari FO. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, kamu sudah Jujur, udah akuntabel dia. sudah mengetahui Ya. peraturan ketentuan di kantor kita ya. Untuk konflik kepentingan ini sudah ada Kepdikjen nomor 253 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kerangka penguatan integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk kasus kami ini yang konflik kepentingan ini ada prosedurnya. Nanti ya laporan kamu ini akan saya teruskan ke bidang SKKI selaku unit kepatuhan internal Kanwil. Nanti akan dianalisis apakah benar laporanmu ada potensi konflik kepentingan ini, memang benar ada konflik kepentingan. Nah, nanti kalau memang hasil analisisnya ada potensi konflik kepentingan, nanti ada rekomendasinya. Salah satunya kamu dipindah dari FO biar tidak terjadi konflik kepentingan. Tapi kalau nanti hasil analisisnya tidak ditemukan konflik kepentingan, ya kamu tetap di situ. Ya, saya yakin tuh SKKI objektif dan pasti mendengar kata hatimu. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ya, SKKI bisa mendengar kata hatimu. Gimana caranya? Belum Pak, belum berani. Wah, gimana? Gimana? Oke, Ya, lanjutkan. begitu permisi Pak. Yuk. Makasih ya. Iya Pak. Udah belum? Oh, belum. Oh, dia mau ngasih undangan nih. Pagi nih ya. Ibu bulan depan saya mau menikah. Hah? Ale mau nikah? Dengan pegawai? Bukan
bukan yang pendeng mas yang itu tuh. Bukan Ibu, Beta kan dekat dengan Ya, cuma karena arahan Ibu saja. saya dekat dengan dia karena arahan ibu aja. Ya Allah, sakit hati banget. Iya. Ibu. Tapi dia ini ya nurut sama atasan ya, tapi sebenarnya itu bukan tindakan yang Iya. baik ya. Iya. Mengikuti arahan atasan tapi melenceng ya. Iya, dia nggak itu. Ya sudah, pada tahu ya Ibu. Ya. Ampun, anak-anak sekarang nih paling rajin, bisa gampang pindah hati. Sebenarnya bukan pindah hati, ibunya yang nyuruh. Kalian Ya, galau. Kak, bisa di pause nggak? Bentar, aku ditelepon. bentar ya. Maaf ya. Ya, bentar ya. Udah siap? Oh, ayo. Pelan ya Mas. Ya. Jadi dimaafin nih Apanya Mas? yang kemarin. Oh iya. Iya, Mas nggak bisa nerima revisi itu. Aturan harus ditegakkan, walaupun sama calon istri sendiri. Gak apa-apa kok. Kenapa Bede dia banget. kepedean ya? Oh, sama Mas juga udah pindah dari Tag lainnya. jadi kita nggak perlu berantem lagi gara-gara revisi. Oh ya Mas, aku mau kasih tahu Terus tahu apa? bulan depan aku mau nikah. Hah? Nikah? Oh, kaget ya. Serius? Sama aku gitu. Bilang. Enggak. Datang ya. Duluan ya. Selamat ya. Saat Selamat ini, ya. aku merasa hamba. Dia Ya datang Allah. karena jabatanku. Sad boy. Datang karena jabatanku, ya Allah. Aku jatuh dalam pesonanya. Namun, aku rasa ini bukan pilihan yang salah. Mungkin aku telah kehilangan cinta. Mungkin aku juga terluka. Tapi, aku tak kehilangan integritasku yang masih kujaga. Demi bangsa dan negara. Integritas. Udah ya. Oke. Aku stop share screen ya. Oke, sip. Ya. Oke, selanjutnya karena ini kita mau mereview video pendek-pendek yang tadi sudah kita tonton, terus kita bandingkan nih dengan core ASN yang bertema berakhlak ini, mulai dari ini ya, berorientasi pelayanan ya, kita coba bedah boleh. dan kita cari apa sih yang kira-kira masih kurang dari yang dikasih Alif ini dalam pelayanannya gitu. Oke, selanjutnya berorientasi pelayanan kan itu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
dari implementasi yang tadi udah kita lihat, kira-kira apa sih yang nilai positif yang bisa diambil dan apa yang kurang baik dari situ? Boleh jawab. Boleh. Izin Ya, dong, kalau aku boleh ngomong dulu nggak? Sebentar boleh dong. sebelum masuk core value ya. Jadi Siap. kita kan udah masuk nih ya ke film pendek yang judulnya Dilema ini. Nah, Aktif sebagai pemeran utama itu kita yang saya dapat ya dari film ini ya. Dia itu udah melaksanakan 3P seperti yang kemarin Pak Zulkarnain udah jelasin ke kita, yaitu 3P peran ASN ya. Jadi ada pelaksana kebijakan publik, terus dia juga sebagai pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN. Udah itu aja. Jadi kita mulai masuk ke core value ya. Boleh tadi Firda mau memendah? Iya, bedah. Sedikit aja dilihat dari pelayanan yang dia lakukan ya. Sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur. Dia sudah menyapa pelanggan terlebih dahulu ya, menerapkan senyum, salam dan sapa. Terus ya kita lihat dia berorientasi terhadap pelayanan. Namun melihat dari beberapa, kan ada revisi ya, harusnya kan secara tuntas dilaksanakan, secara teliti diperiksa untuk berkas-berkasnya, baru disampaikan apa aja kekurangannya kayak gitu. Nah kita lihat kayaknya sampai berulang-ulang direvisi. Maaf nih teman-teman, kita bakal berhenti dalam 10 menit lagi katanya. Oh my God. Suruh upgrade. Oke, langsung. Lanjut aja ya. Sampai mana tadi? Ya seharusnya kalau ada revisi bisa dilakukan secara tuntas gitu loh ya. Membuat surat ke surat apa aja di list yang kurang-kurang sih. Paling gitu aja dari aku. Atau dia bisa buat melalui media center, WhatsApp segala macam gitu aja. Coba yang lain. Langsung ke akuntabel kali ya? Itu kayaknya satu-satu masuk tuh. Itu coba. Ya udah lanjut aja. Itu kan lanjut tadi aja. Kan yang WhatsApp ya. WhatsApp kan berarti termasuk juga ke bagian adaptif ya. Yang akan. Kemudian yang kedua lanjut aja. Ayo siapa? Akuntabel gantian aja boleh dokter? Boleh. Mau Aji dulu silahkan. Menurut saya nilai akuntabel yang bisa dipetik dari film ini adalah si Alif ini sebagai petugas pelayanan publik teliti, cermat, disiplin, dan bertanggung jawab. Seperti salah satu yang tercermin dalam film ini, si Alif ini berulang kali memeriksa dan mericek dengan cermat dan teliti berkas yang dibawa oleh si Ibu Aceh ini, serta menjaga kepercayaan yang diberikan atasan terkait pekerjaannya. Kemudian dalam film ini si Alif juga itu menunjukkan sikap integritas ya yang tinggi karena tetap berpegang teguh pada standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku. Itu sih menurut aku. Iya benar, setuju. Dia juga ini berintegritas. Gimana? Iya, aku mau nambahin juga. Jadi kita kan ngelihat dari Alif ya. Sebenarnya kita bisa ngelihat juga Ibu Aceh itu kan juga seorang pelayanan publik. Tapi dia tuh dia itu termasuknya menyalahi kode etik yang menyalahgunakan kewenangan jabatan gitu. Kalau menurut aku ya, karena dia kan menyuruh memandatkan Nia yang sebagai bawahannya untuk mempermudah revisiannya dengan cara ya mendekati Alif gitu. Gitu sih. Iya, benar. Yang ketiga yuk. Kompeten selanjutnya. Boleh dari siapa nih? Firda ya? Aku lagi. Oke, kompeten. Kita lihat Alif ini sebagai ASN dia mempunyai kapabilitas ya yang mumpuni kita lihat, apalagi dia menjaga sekali integritasnya seperti itu. Terus kalau dia juga mengikuti sesuai dengan SOP prosedur, harus melalui tadi kan pas dilihat revisi nggak boleh langsung melalui ke DJ ke berbendaharaannya kan, harus melalui bidang lain. Nah itu kan sesuai dengan prosedur, berarti kan si Alif ini memahami SOP yang berlaku di unit kerjanya kayak gitu. Itu kan termasuk dalam bentuk kompetensinya si Alif kan kayak gitu. Terus ada yang mau ditambahin nggak yang lain?
langsung ke harmonis kali ya? Iya, Boleh berapa aku menit ya. lagi? Iya. 6 menit lagi. Iya, jadi untuk harmonis itu kalau yang aku dapat ya dari film ini itu dia kan harmonis itu kan harus saling peduli dan menghargai pendapat. Nah, kalau di film ini itu kan ada perbedaan suku, kemudian pasti bahasa berbeda kan. Nah, itu tidak menghalangi, tidak menjadi kendala sama rintangan untuk dalam pelayanan publik gitu kan. Terus di harmonis ini juga Alif ini sebagai front office juga mengutamakan komunikasi dua arah. Jadi kalau Bu Aceh atau Nia ataupun pengguna pelayan publik lagi mengutarakan keluh kesahnya, beliau mendengar dan tidak memotong pembicaraan gitu loh. Nah, itu kan sebagai salah satu menjaga sikap harmonis ya, gitu. Ada yang mau Tambahan kali ya, dinambahin karena nggak? kan boleh dok, kan ini mereka ini di apa namanya di beda suku ya kita lihat ya, mungkin beda agama Beda juga suku. itu dan itu apa namanya menjaga keberagaman gitu, menghormati keberagaman dari masing-masing apa pegawai Ya. karena kan dari dialeknya aja udah beda gitu dan itu mereka menghargai itu kita lihat sih kayak gitu ya, menghormati masing-masing budaya. Iya. Lanjut aja. Oke, selanjutnya loyal. Mas Loyal ini kan Aji. berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal ini kan nanti kan setia ya. Berarti kita harus setia terhadap apa yang sudah diberikan mandat kepada kita gitu. Termasuk job desk kita sebagai penyedia pelayanan publik gitu ya. Dari sini bisa kita ambil menurut saya si Alif ini terlalu cepat ya, dia mengambil sikap untuk pengajuan mutasi ke berbeda bagian gitu ke atasannya, karena di sini kan dia belum sah juga kan menjadi suami istri dengan si Nia ini. Jadi menurut saya seharusnya dia cuma bisa meningkatkan profesionalitasnya aja gitu tanpa dia harus meminta untuk dimutasi seperti itu. Iya. Menurut saya ada yang mau ditambahin? Aku mau nambahin ya. Cukup sih. Alif ini juga bersikap loyal ya, mengikuti nilai core value loyal itu dia. Jadi waktu pas ketemu sama si Nia itu dia nggak yang banyak cerita tentang rahasia pekerjaannya ataupun ya itu ataupun ya tentang pekerjaannya dia. Jadi dia pisahkan ya antara pribadi sama yang pekerjaan, itu termasuk loyal. Setuju. Selanjutnya adaptif. Adaptif, aku boleh ya? Boleh dok. Adaptif itu kan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, kalau menurut saya dari film ini masih kurang adaptif karena jadi dari film ini tuh kita ngelihat Alif ini sebagai front office hanya mengutarakan aja. Jadi seharusnya akan lebih baik kalau dia tuh adalah media seperti WhatsApp ataupun lebih baik dia taruh di banner, iya gitu kan, alurnya atau persyaratannya. Lebih baik lagi kalau dia membuat YouTube ya, sedikit video lah untuk sebagai pedoman gitu, acuan gitu. Baik lagi kalau dia ada aplikasinya, jadi tinggal upload aja. Jadi Ibu Aceh ini nggak usah balik-balik, bolak-balik gitu. Jadi online ya, nggak perlu pakai paperless gitu ya. Walaupun jadi nanti memang agak kuno ya cara pelayanannya ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Sekarang udah canggih kan teknologi, kita bisa pakai WhatsApp gitu. Kita bisa melayani lewat telepon gitu. Atau kita buka aja akun khusus kantor gitu ya. Seperti Instagram gitu terkait apa sih alur-alur untuk proses pengajuan revisi seperti itu. Iya, tapi kayaknya memang untuk di pemerintahan ya, kalau revisi kayak internal gitu, pengajuan internal kayaknya belum banyak yang digitalisasi ya. Iya. Itu yang harus kita benar sih sebenarnya. Iya, benar. Iya, tapi seenggaknya Ibu Aceh itu kan tahu ya, maksudnya persyaratan apa sih yang harus dibawa, masa surat itu aja nggak dia bawa gitu kan. Gitu sih. Udah. Boleh next nih ke kolaboratif selanjutnya. Next. Terakhir nih, kolaboratif ini kan membangun kerjasama yang sinergis ya antara berbagai instansi ya gitu yang terkait. Kalau menurut Firda dulu nih, apa sih keterkaitan antara film ini dengan core values kolaboratif ini? Boleh?
Kalau dari kolaboratif kayaknya kan mereka ini beda instansi ya, dan mereka melakukan koordinasi kerjasama itu kan berarti termasuk dengan kolaborasi kan, kolaborasi antar instansi maupun beda instansi. Lalu dilihat lagi tadi dia berkoordinasi dengan apa namanya pimpinannya SKKI. SKKI ya, itu juga dengan Iya. SKKI dia melakukan koordinasi, dia tidak menyalahi aturan, melewati prosedur kayak gitu kan, termasuk koordinasi dan kolaboratif kayak gitu tuh dia udah bagus untuk koordinasinya sih. Gitu kalau dari aku gitu. Iya. Silakan yang lain. Menurut aku juga tadi seharusnya si Alif itu saat ada misalkan ada permohonan pengajuan revisi yang bukan di bidang dia gitu ya, harusnya dia catat dulu nih, terus dia lakukan koordinasi kepada instansi terkait. Iya. Jadi dia sekaligus kan dia pasti dapat informasi nih dari instansi yang terkait, oh harus menyiapkan ini nih, berkas ini aja. Nanti baru dari si Alif itu dia sampaikan tuh ke si Ibu Ace gitu kan, untuk segera dilengkapi. Jadi nanti pas saat si Ibu Ace ini memberikan dokumennya kepada instansi terkait itu udah lengkap, udah nggak ada kendala lagi. Jadi sebenarnya di Alif ini masih ada kurang kolaboratif juga ya, tapi atasannya udah melakukan kolaboratif ke SKKI ya, gitu ya. Ya. Jadi ada miskoordinasi nih ya dari si Alif nih ya. Iya. Oke. Udah kurang 1 menit lagi nih. Oke. Udah, ini langsung kita tutup ya. Maaf ya, ngebut banget. Iya, teman-teman makasih banyak ya. Bikin lama. Gak apa-apa. Makasih nih udah meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas. Diskusi bareng. Semoga nilainya, iya diskusi bareng. Semoga